warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau menjelaskan tentang clearing dan studi kasusnya. Selamat menyaksikan. Aku mau nanya tentang matkul yang kemarin ke kalian ya. Kalian ngerti nggak sih kayak tentang Matkul apa dulu? Banyak banget ini soalnya matkul ini kita tuh lagi dihajar habis-habisan tentang tugas. lembaga keuangan yang bank clearing sama yang bank keliling itu bedanya apa sih? Aku nggak tahu deh. Jelasin lah, bank keliling itu apa? Kok kamu langsung lempar gitu sih? Kan juga sih lu. Bank keliling ya. Kalau sama aku sih bank keliling itu gini loh, kayak itu sama kayak bank juga. Cuma dia tuh banknya tuh kayak di antar wilayah dan di antar tempat gitu loh. Jadi si bank itu dia tuh memperkerjakan orang-orang untuk berinteraksi langsung dengan nasabah-nasabah. Jadi orang-orang itu tuh kayak mencari nasabah-nasabah kayak ke pelosok-pelosok lah buat ibu-ibu ya, mama ya. Kan bank keliling kan sama aja kayak bank emok ya kalau bank keliling. Nah, terus si orang yang ini tuh yang pegawai bank keliling itu dia tuh mencari nasabah buat menawarkan pinjaman Secara langsung ya. Nah iya, berinteraksi langsung dia itu. Nah kalau misalkan si bank keliling itu melakukan pinjaman tuh dengan ada syarat bunganya. Emang semua kan emang ada syarat bunganya kan ya? Gak mungkin kagak ada bunganya tuh rugi dong. Nah jadi kebanyakan sih rata-rata paling 10% ya. Potongan ada yang di awal, ada yang di akhir. Nah itu tuh di situ ada jatuh temponya per minggu. Jadi seminggu sekali. Jadi ada harinya, nggak tahu entah hari Senin, nggak tahu hari Selasa atau Rabu. Setahu aku gitu sih, karena kan aku juga kan tinggal di kampung berinteraksi dengan banyak bank-bank ya, bank yang mau bank keliling. Dan aku cuman yang aku tahu tuh ya begitu. Nah coba kamu jelasin bank keliling apa? Iya, coba. Bank Masa nggak keliling pulang-pulang sih? Gini loh, bank keliling itu adalah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Gunanya untuk apa? Untuk memperlancar dan memperluas lalu lintas pembayaran gila. Gitu. Gila tuh apa sih? Setahu aku, Giral itu dia tuh kayak pembayaran di sarana pertukaran warkat seperti cek, terus biliet biro dan lain-lain yang dilakukan oleh bank peserta clearing. Nah jadi nggak kayak tadi aku sama Putri jelasin. Paham sih. Jadi itu bank clearing itu termasuk tugas Bank Indonesia dalam pembinaan perbankan di Indonesia, terus melalui pembayaran giral. Giral itu tadi udah dijelasin sama kamu. Terus antara bank yang kegiatannya membayar dengan warkat bank diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah bank. Yang diterapkan yang berarti yang bisa aku ambil dari matkul kemarin seperti itu ya yang kalian jelasin tadi. Jadi ngerti sih. Nah, tapi di dalam bank keliling itu ada beberapa permasalahan yang harus diatasi gitu biar berjalan lebih efektif dan efisien. Masalahnya itu apa aja? Emang sebanyak itu kah? Ya, jadi dari bank keliling itu ada kasus-kasus yang harus diatasi. Jadi setahu aku yang aku baca yang udah aku lihat-lihat ya, ada analisis kayak gitu berdasarkan hasil penelitiannya terhadap peran Bank Indonesia dalam evaluasi sistem clearing itu. Jadi ada peneliti mengambil kesimpulan itu bahwa peran Bank Indonesia adalah sebagai penyelenggara bagi bank-bank peserta clearing. Itu kan udah dijelasin sama Putri kan tadi. Nah jadi sarana pertukaran warkat itu kan dijalurin dengan giral yang udah aku jelaskan. Giral itu bentuknya udah dari cek, terus dari giro, terus dari bilget, kan, dan banyak yang lainnya juga yang dilakukan oleh bank peserta clearingnya ya. Nah sedangkan Bank Indonesia kantor perwakilan di Medan itu, nah jadi kayak di kantor perwakilan Bank Medan itu ada sebagai koordinator pertukaran warkat debit ya, serta mengawasi clearing di daerah kota Medan dan kabupaten sehingga clearing dapat terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, tadi aku bilang kan, si bank clearing ini si
keliling itu dia tuh ada clearing lokal yang dibilang keliling. Nah gitu. Nah, semua tanya apa sih masalah-masalahnya itu? Nah, kendala yang dihadapi oleh Bank Indonesia kantor perwakilan di Medan itu seperti operasionalnya gagal bayar. Kamu tahu nih, ibu-ibu tuh suka susah banget pada bayar. Betul. Dia tuh Sampai dikejar-kejar kan, dia tuh yang punya utang tapi dia yang marah-marah ya kan, kayak gitu kan khususnya. Nah, banyak hal-hal yang bisa menghambat kelancaran transaksi clearing, seperti cek yang salah nama atau salah tujuan dan kurangnya ketersediaan saldo. Mungkin kan kalau di wilayah kan kayak si uangnya mungkin ada kekurangannya, nggak seperti kayak kita di ibu kota di kota ya. Jadi kan di sana juga keterlambatan SDM ataupun SDA-nya kan bisa aja kan, namanya di wilayah, apalagi di perkampungan pasti aja ada kendala dan kelemahannya kan. Terus kendala terbesarnya apabila mesin reader softwarenya itu loh dia bermasalah pada saat pertukaran rekam. Nah, jadi karena harus dipilah secara manual, mitigasinya tuh selalu dilakukan pengecekan kelayakan mesin sortasi pada setiap hari. Jadi kalau misalkan suka ada kesalahan di mesin reader softwarenya itu kan pasti ada kesalahan nih, namanya mesin pasti ada kendalanya atau mungkin jalan mus aja. Jadi itu tuh harus ada pengecekan persoftwaran tuh setiap berkala sehari sekali. Jadi kayak memakan waktu nggak ada sebenarnya, memakan waktu kan, jadi kayak gitu. Nah, tapi kan ada nggak sih solusi untuk menghadapi kasus-kasus kayak gitu, kendala-kendala kayak gitu? Ada nggak sih solusinya? Ya kan nggak mungkin kalau nggak ada solusi, pasti ada solusinya kan ya. Kalau menurut aku ya solusinya ya, menurut aku nih, dalam menghadapi kendala-kendala seperti itu kita tuh harus menggunakan teknologi yang canggih, seperti sistem pembayaran elektronik atau blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan clearing ya. Terus juga kan memanfaatkan sistem otomatis untuk memproses clearing dengan cepat dan akurat, mengurangi resiko kesalahan manusia. Ya kan gini loh, kita tuh bisa minimalisir kesalahan manusia dengan kesalahan kayak sistem-sistem yang lebih canggih, kayak intinya robot lah ya. Manusia tuh pasti banyak lawannya nggak sih dibanding kayak sistem-sistem teknologi, ya kan? Nah, jadi gitu kendalanya itu salah satunya solusinya ini, kita tuh harus meningkatkan teknologinya yang lebih canggih lagi dan SDM-nya pun sama ditingkatkan lagi dong. Jadi biar kita bisa meminimalisir kan kendala itu harus dihadapi dengan seperti apa sih, dengan cara bagaimana sih, nah kayak gitu. Paham gitu. Jadi kita ini kayak sharing gitu bisa. Aku dulu sebenarnya kalau misalkan kalau rencananya di kelas apa contohnya ini aku nggak bisa jawab karena malu. Aku malu banget jelasin ya. Karena kalian ngomong sama kalian aja aku baru bisa jelasin. Kayak aku paham. Iya, terus apalagi nih? Selesai. Sudah. Oke. Terima kasih dari kita kelompok 7. Segitu aja video tentang bank lembaga keuangan, tentang bank clearing Dan keliling Dan dan gitu. Segitu aja, bye.